sudah resmi dibuka oleh Ibu Sekretaris Jenderal. Kemudian proses pembukaannya itu dimulai pada hari ini sampai dengan tanggal 31 Mei 2024. Itu untuk luar negeri. Kemudian ada seleksi administrasi yang diperkirakan berlangsung selama bulan Juni. Kemudian ada penetapan penerima dan registrasi ulang pada bulan Juli, serta pembekalan studi di bulan Agustus. Khusus untuk BIM Mandiri tujuan luar negeri, ada syarat tambahan memang pada tahun ini, yaitu nilai SAT ditunggu di periode sanggah administrasi. Kita lanjut untuk lini masa pendaftaran BPI tujuan dalam negeri. Kalau yang tadi luar negeri, yang ini dalam negeri. Pembukaannya sama pada hari ini sampai dengan tanggal 15 Juni. Kemudian seleksi administrasi di bulan Juli. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara di bulan Agustus dan ditetapkan di bulan September. Tata cara pendaftaran beasiswa itu mengikuti sebagaimana periode-periode sebelumnya melalui laman beasiswa.kemdikbud.go.id. Jadi sekali lagi lamannya beasiswa.kemdikbud.go.id, di mana para pelamar diminta untuk membuat atau memperbaharui akunnya, kemudian administrasi, dan kemudian mengikuti proses sesuai dengan Untuk beasiswa Kemendikbudristek bergelar, skema-skemanya akan kami sampaikan. Yang pertama adalah persyaratan umumnya untuk beasiswa, seluruh jenis beasiswa, ya. Kemudian untuk darmahasiswa ini adalah beasiswa non gelar untuk WNA. Khusus untuk guru, dosen, dan tendik itu mempunyai nomor identitas yang terdaftar di pangkalan data resmi yang dikelola oleh Kemdikbudristek. Jadi saat ini ada PDDikti, ada Dapodik, itu semua akan digunakan sebagai acuan bahwa guru dan dosen serta tendik sudah merupakan anggota atau perwakilan dari institusi-institusi di bawah Kemdikbudristek. Kemudian yang kedua itu adalah surat keterangan sehat bebas narkoba, masa berlaku 6 bulan, surat pernyataan yang dibuat pada saat proses pendaftaran. Kemudian yang syarat terpenting berikutnya adalah surat penerimaan masuk perguruan tinggi atau letter of acceptance yang tidak bersyarat atau unconditional, kecuali yang kita di sana boleh kondisional dengan catatan perlu pembiayaan. Kemudian manajemen ASN atau PNS itu juga ada ketentuannya, peraturan pemerintahnya. Nanti misalnya syarat kalau CPNS boleh tidak, itu di peraturan pemerintah itu dijelaskan ada masa pengabdian, yaitu 2 tahun setelah menjadi PNS. Kemudian untuk yang teristimewa, teman-teman kami, saudara kami dari penyandang disabilitas itu harus ada surat keterangan difabel, ya, atau penyandang disabilitas dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit terdekat, ya. Kemudian surat persetujuan orang tua dan surat permohonan pendamping. Baik, kan ya, beasiswa calon guru SMK. Nanti kalau ada Pak Dirut dari beliau, kita perluas karena kebutuhan guru secara nasional itu disampaikan kepada kami melalui unit utama, yaitu Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan atau Direktorat Jenderal GTK. Kebutuhan guru ini semakin luas sehingga kita memperluas beasiswa calon guru. Calon guru yang pertama, calon guru SMK. Di situ ada persyaratannya, misalnya batas usia maksimum, kemudian syarat IPK, proses seleksi, dan dokumen-dokumen khusus yang diperlukan. Berikutnya adalah, saya loncat dulu.
ke beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara. Ini programnya Presiden. Jadi kalau kita bisa bilang ini beasiswa Presiden, beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara. Ini saat ini berlokasi di Surabaya dan kemungkinan besar juga akan dibuka di kota-kota yang lain. Sifatnya adalah diasramakan dan teman-teman dari kota yang ada asrama mahasiswa Nusantaranya dapat melamar beasiswa ini. Itu ada syaratnya. Misalnya di sana harus diterima di universitas terdekat, kemudian ikut proses seleksi dan wawancara sesuai ketentuan yang berlaku. Kita lanjut ke beasiswa calon guru. Di sini ada beasiswa PGSD untuk adik-adik kita yang berminat menjadi guru SD. Juga kita buka kesempatan ini karena ini permintaan. Guru SD saat ini diproyeksikan akan berkurang di tahun-tahun mendatang, sehingga kita harus prioritaskan beasiswa yang dimaksud. Syarat-syaratnya diantaranya usia maksimal 25 tahun, seleksi administrasi, seleksi substansi harus diikuti, kemudian surat pernyataan komitmen. Nah, ini ada yang khusus di sini, yaitu syarat untuk lokasinya. Bersedia untuk menjadi guru di Kalimantan Utara, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Kepulauan Bangka Belitung. Ini adalah target pemenuhan guru SD. Selanjutnya untuk pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Beasiswa perluasan dari calon guru juga untuk adik-adik kita yang sedang menempuh jenjang S1 5 tahun, mengikuti proses seleksi administrasi dan bersedia menjadi guru di wilayah provinsi berikut: Riau, Kalimantan Selatan, Bali, Maluku, dan Sulawesi Tengah. Selanjutnya beasiswa Indonesia Maju. Jadi beasiswa ini disediakan untuk adik-adik kita yang berprestasi, khususnya di ranah nasional dan internasional, medali perunggu, perak, emas, ya, harus mengikuti proses kurasi atau pengakuan dan validasi dari lomba-lomba yang diikuti, baik itu jenjang nasional maupun internasional. Kemudian syarat bahasanya, ini untuk yang luar negeri, mengikuti negara tujuan, ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Cina. Kemudian syarat berikutnya adalah memiliki sertifikat Scholastic Assessment Test atau SAT. Nah, ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak kita, adik-adik kita itu telah siap, benar-benar siap untuk mengikuti pendidikan dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa kita. Nah, ini syarat SAT ini kita berlakukan karena alasan tersebut. Jadi mengikuti pendidikan bukan dengan bahasa Indonesia, khususnya di negara-negara yang English speaking countries. Proses seleksi berikutnya adalah seleksi administrasi, seleksi substansi, dan kemudian dokumennya dapat dilihat di buku panduan. Beasiswa pelaku budaya sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ini pada jenjang S1 sampai S3. Khususnya untuk yang S1 ini adalah bagi penyuluh kepercayaan. Sementara untuk S2 dan S3 itu untuk pelaku budaya secara keseluruhan. Usia maksimal pendaftar untuk sarjana belum berusia 30 tahun, untuk magister dan doktoral mengikuti aturan Permendikbud nomor 27 tahun 2022, Persesjen Kemendikbudristek nomor 3 tahun 2023. Ada catatan khususnya untuk usia ini, yaitu saat ini Kemendikbudristek sedang melaksanakan review terhadap Persesjen Kemdikbudristek nomor 3 tahun 2023. Jadi untuk batas usia akan pimpinan Kemdikbudristek terkait update batas usia.